Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, saya lihat nampaknya sehat-sehat semua. Ya, nggak ada kayaknya ada yang demam, nggak ada yang kayaknya pilek ataupun sebagainya. Jadi semoga setiap harinya kita selalu seperti ini, selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk pada hari ini? Itu kenapa? Nanti saya lihat dulu. Ya, Mas Hafiz hadir. Ya, Mas Ahnab hadir. Oke, baik. Nampaknya hadir semua ya. Kita pada pagi hari ini. Karena berhubung tadi saya sudah lihat pun wajah-wajahnya ceria semua dan semangat semua untuk belajar pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita lebih baik diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, kita masuk kepada materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ke-6. Baik. Di sini udah tahu apa rukun iman yang ke-6? Saya rasa udah semua ya tahu rukun iman yang ke-6 itu apa. Masa udah MTS nggak tahu? Karena di SD dulu pasti sudah belajar tentang rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Jadi pasti udah tahu ya rukun iman itu apa-apa aja. Dan hari ini kita belajar rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Mas Hafiz? Ya, betul sekali. Rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa pengertian beriman kepada qada dan qadar? Apa itu qada? Apa itu qadar? Oke. Sebelumnya minggu lalu kita sudah berikan penjelasan yaitu tentang iman. Iman itu adalah percaya baik dari hati, dari lisan sampai kepada perbuatan. Jadi kalau teman-teman beriman, tidak hanya sekedar beriman, percaya-percaya saja. Tidak bisa hanya sekedar percaya, tapi juga harus hatinya itu dikuatkan, harus hatinya itu bersifat bersih, baik ya. Dalam hal percaya tadi diucapkan dengan lisan, sering-sering beristighfar, bertahmid, bertakbir, lalu dengan tindakan yaitu dengan perbuatan yang baik-baik, akhlakul karimah dan juga menjalankan semua perintahnya Allah ya. Itu merupakan pengertian dari beriman itu sendiri. Nah, lalu apa itu qada? Lalu apa itu qada? Nah, qada di sini teman-teman semua harus ketahui bahwa qada yaitu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Yaitu sejak kita ini belum dilahirkan. Ya, azali ini zaman di mana kita ini belum dilahirkan, di mana Allah sudah menulis semuanya itu di Lauhil Mahfuz, ya. Itu tentang qada. Allah itu tahu kejadian sebelum kita lahir, tengah kita lahir, saat kita lahir, dan akan setelah kita lahir. Jadi itu yang dinamakan dengan qada. Nah, lalu apa itu qadar? Qadar itu secara bahasa adalah ukuran. Dan pengertiannya, qadar itu adalah ketentuan Allah setelah qada. Paham maksudnya? Nah, jadi qadar di sini ialah ketentuan Allah sesuai dengan qada tadi dan Allah wujudkan. Apabila qada tersebut itu masih pengetahuan Allah saja, masih ketetapan Allah saja, belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qadar ini adalah wujudnya, bentuknya dari qada. Qadar ini bentuknya dari qada. Contoh ya, contoh. Nah, Allah telah tetapkan rezekinya kita semua ini, misalnya uang kita hari ini 5.000. Allah udah tahu sebelumnya uang kita ini 5.000. Sebelumnya ini namanya qada. Nah, setelah hari ini Allah wujudkan uang kita ini ada, kita berbekal hari ini yaitu 5.000. Nah, hari ini itu dinamakan dengan qadar Allah. Qadar Allah. Jadi itulah qadar Allah. Kita hari ini bawa uang 5.000. Jadi nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari 5.000. Namun dalam menjalankan qada dan qadar Allah, kita diperlukan usaha dan ikhtiar ya teman-teman. Nah,
itu tadi pengertian dari qada dan qadar. Paham ya sampai di sini? Paham, insyaallah paham. Nah, kita lanjutkan. Qada dan qadar ini dalam keseharian kita sering sebut dengan istilah takdir. Ya, takdir. Ya, segala sesuatu hal yang telah Allah tetapkan, Allah rencanakan dan Allah Allah wujudkan demi kita. Itu merupakan takdir. Ya. Jadi qada dan qadar ini takdir ya. Nah, sedangkan qada dan qadar ini tadi ada perbedaan yang mungkin dalam hal waktu saja. Baik, paham ya sampai di sini? Kita masuk kepada takdir. Takdir itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah oleh kemampuan manusia. Contoh ketetapan Allah, misalnya Allah menetapkan kita sakit pada hari ini, tapi kita bisa mengubah sakit itu menjadi sembuh. Contoh, misal na'udzubillah min zalik, Mas Hafiz sakit ya, tapi Mas Hafiz bisa berusaha untuk supaya sembuh esok harinya. Ya, esok harinya dengan cara berobat, dengan cara istirahat ya. Jadi seperti itu. Itu merupakan takdir mu'allaq. Contoh lagi, Mas Ahnaf ingin juara 1. Memang tahun lalu peringkatnya 10. Dengan cara berikhtiar, berusaha. Kalau tidak ikhtiar, tidak usaha, maka tidak akan datang kepada Mas Ahnaf, tidak akan datang kepada Mas Hafiz. Itu takdir yang baik. Takdir yang baik itu diperoleh dengan cara ikhtiar, dengan cara usaha. Ya, itu takdir mu'allaq. Takdir yang bisa kita rubah dengan kemampuan kita. Ya, kita lanjut kepada takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Semuanya memang sudah Allah tetapkan. Ya, sebagaimanapun, sekuat apapun usaha kita untuk mengubah takdir mubram tentu saja tidak bisa. Karena itu mestinya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita rubah. Ya. Contohnya yaitu contohnya ajal. Meskipun kita sudah usaha, kita sudah berobat kemana-mana di saat kita sakit, kita sudah istirahat, kita sudah pola hidup yang sehat. Tapi kalau memang ajal kita sudah datang, kita mati pada hari ini, kita mati pada esok hari, maka itu tetap akan datang kepada kita. Kita tidak bisa merubah. Tapi kalau kita ingin sembuh, ingin mendatangkan takdir baik tadi, itu bisa. Kita diberikan pilihan untuk berusaha. Tapi walaupun takdir mubram ini tidak bisa kita ubah, kita tetap diusahakan, harus tetap berusaha. Paham ya sampai di sini? Paham, insyaallah paham. Ya. Jadi tadi takdir mu'allaq ini takdir Allah yang dapat berubah dengan diusahakan, dapat diubah dengan usaha. Ya, sedangkan takdir mubram itu tidak bisa kita ubah dengan usaha apapun. Tapi dalam menjalankan namanya kehidupan, nama dalam mencari takdir baik dan mencegah dari takdir buruk, kita diusahakan untuk selalu berusaha dan berikhtiar. Jadi itu tadi merupakan rangkaian penjelasan terkait dengan takdir, tentang qada dan qadar. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qada dan qadar? Jadi kita percaya akan segala ketetapan Allah, akan segala kuasa Allah yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan pengertian dari beriman kepada qada dan qadar. Lalu bagaimana contoh beriman kepada qada dan qadar? Nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Untuk mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Jadi itu tadi penjelasan terkait dengan takdir dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita dahulukan dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum itu Bapak akan mengabsen semua anak ya. Oh, semuanya ada, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mereview materi yang disampaikan Pak Rido pada pertemuan sebelumnya. Apakah anak-anak masih mengingat materi yang disampaikan oleh Pak Rido? Oh, masih? Coba sebutkan. Siapa? Oh, Salsa. Ya, tentang apa? Ya, materi yang disampaikan oleh Pak Rido adalah memahami iman dan takdir, yaitu qada dan qadar. Mari, apa adik-adik sudah mengerjakan PR yang diberikan oleh Pak Rido? Oh, sudah. Coba Bapak lihat. Ya. Coba sampaikan poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Rido kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke materi Bapak, yaitu fungsi beriman kepada qada dan qadar. Nah, apakah adik-adik ada yang tahu fungsi beriman kepada qada dan qadar? Ayo, ini di Google Meet minimal menjawab satu. Oh iya, Siti Aminah? Iya, benar sekali, yaitu mempunyai semangat ikhtiar. Yang lainnya? Oh, nggak tahu. Nah, selain mempunyai semangat yang ikhtiar, kita akan mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian kita akan mempunyai sabar. Maksudnya itu kita sabar bahwa cobaan adalah qada dan qadar yang dari Allah, ketetapan dari Allah. Selain itu ada tawakal. Itu anak-anak. Nah, yang pertama adalah mempunyai semangat ikhtiar. Nah, ikhtiar itu apa sih? Ikhtiar adalah melakukan perbuatan yang baik dengan penuh kesungguhan dan keyakinan yang baik pula. Nah, dengan pemahaman seperti itu, nanti adik-adik, peserta didik atau siapapun akan bekerja keras agar menjadi yang terbaik, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dan bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang ia usahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan dilihatkannya. Surat An-Najm ayat 39 sampai 40. Nah, yang kedua adalah mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Dengan percaya qada dan qadar, manusia akan sadar bahwa kehidupan akan banyak ujian yang akan dilaluinya. Sehingga otomatis mereka akan memiliki mental yang kuat, teguh pendirian, berani menghadapi tantangan, tahan uji, dan tidak menyerah pada kesulitan. Nah, apa sih itu teguh pendirian? Nah, teguh pendirian itu tidak mudah goyah dalam memegang prinsip atau perubahan hidup. Nah, otomatis mereka akan berani menghadapi tantangan. Berarti berani menghadapi cobaan, penderitaan. Karena jika orang sudah tersadar dan sabar, pasti akan tenang, berpikir jernih, dan selalu berpikir pasti ada jalan keluar dalam kesulitan. Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menuntun. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah berfirman dan mereka tidak diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. Nah, yang ketiga itu tidak jauh berbeda dengan poin yang kedua yang saya sampaikan. Nah, yang poin ketiga ini sabar. Sabar bahwa cobaan adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini lebih spesifik karena segala sesuatu yang di alam semesta hakikatnya adalah milik Allah semata. Dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang artinya yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 156. Nah, sekarang yang terakhir, poin keempat, yaitu tawakal. Nah, tawakal menurut bahasa adalah bersandar atau berserah diri. Dalam istilah agama, berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menunggu atau menghadapi hasil dari suatu pekerjaan atau suatu usaha. Namun, menurut Imam Al-Ghazali, tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah dan dalam menghadapi setiap kepentingan. Tapi berarti tawakal kepada Allah hanya bersandar dong, menunggu hasil dong? Enggak, adik-adik. Bersandar atau menyerahkan diri kepada Allah berarti harus didahului dengan kerja keras, yaitu berikhtiar berdasarkan usaha yang keras. Jadi kita tidak leha-leha, tidak hanya berdoa saja namun tidak ada usaha. Seorang muslim akan menjadi muslim yang baik apabila ia berusaha dan berdoa. Tidak ada kebaikan apabila ia hanya berdoa namun tidak ada usaha. Begitu pula sebaliknya, ia berusaha namun tidak berdoa. Nah, itu 4 poin yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Oh enggak. Ya, kalau begitu Bapak akan mereview ya. Coba sebutkan 4 poin yang Bapak sampaikan tadi apa aja. Oh ya, Rido? Iya, benar sekali, mempunyai semangat ikhtiar. Apa itu mempunyai semangat ikhtiar? Oh ya, benar sekali. Melakukan perbuatan baik dengan penuh kesungguhan. Siapa lagi yang mau jawab? Oh, Ahnaf. Apa? Ya, benar, mempunyai sifat sabar. Siapa lagi? Ya, oh, Siti Aminah. Tawakal. Benar sekali. Nah, terima kasih pada adik-adik semua telah mengingat materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Nah, materi yang disampaikan oleh Bapak maupun Bapak Rido jangan dihafal saja ya, namun dipraktekkan, diterapkan agar menjadi sebuah habit atau kebiasaan seorang muslim. Karena setiap poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah pasti akan dilaksanakan oleh para sahabatnya, tidak hanya dihafalkan saja. Jadi, seseorang bila hanya menghafalkan materi atau menghafalkan apa yang ia ingin hafalkan, maka ia hanya sekedar hafal dan akan mudah lupa. Berbeda hal dengan mempraktekannya, seperti puasa, haji, sholat, terus apalagi niat berwudu, niat sholat, niat banyak lah. Maka mereka akan menjadi sebuah cahaya yang akan menjadi sisi kita. Maka bila diberi pertanyaan oleh orang, kita akan cepat tanggap menjawab karena sudah menjadi bagian dari kita sendiri. Nah, karena materi yang Bapak sampaikan sudah selesai, coba buka halaman 69. Ya, kerjakan Romawi 1 sampai Romawi 4 ya. Nanti akan dibahas pertemuan selanjutnya oleh Mas Ahnaf atau Pak Ahnaf. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ya. Yang satu yaitu adalah senantiasa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar itu adalah usaha manusia untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Usaha ini untuk mencapai sesuatu yang lebih baik untuk kehidupannya. Ya. Jadi, secara simpelnya ikhtiar itu adalah usaha. Ya kan? Jadi misal kalau anak-anak di sini pasti ingin ranking 1 ya. Oke. Untuk jadi ranking 1,
pasti harus ada ikhtiar atau usahanya. Apa itu usahanya? Yaitu belajar dengan giat. Seperti itu. Terus berlatih, melakukan latihan soal atau banyak membaca, banyak pengetahuan seperti itu, mengurangi kegiatan main gamenya agak dikurangi. Lah, tetapi perlu diketahui juga ada juga takdir yang tidak bisa dapat diubah, yaitu takdir seperti kematian. Karena kematian itu sudah ditulis oleh Allah SWT sebelum kita dilahirkan. Selanjutnya yaitu senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini tadi kan sudah ikhtiar ya, maksudnya yang sebelumnya kan sudah ikhtiar atau sudah berusaha. Nah, sekarang itu tawakal. Untuk mencapai yang diharapkan adalah tawakal kepada Allah. Tawakal itu berarti berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. Ya. Jadi setelah berikhtiar secara maksimal, secara 100%, maka langkah selanjutnya adalah untuk bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Jadi misal kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak mencapai tujuan. Nah, itu kita sudah bertawakal. Jadi anggap saja positif saja, itu hasil yang terbaik. Lalu, mengapa kita harus bertawakal? Perlu diketahui, Allah itu maha berkehendak dan maha berkuasa atas apapun yang terjadi dalam jagat raya ini. Namun Allah Subhanahu wa taala juga maha pemurah dan maha mengetahui. Dengan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah, setelah berusaha dengan maksimal, maka Allah pasti akan mencukupi keperluan hambanya. Baik, yang selanjutnya itu ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah. Orang yang beriman secara benar atau yang benar-benar beriman kepada qada dan qadar, pasti orang itu memiliki ketenangan jiwa dan bisa mengendalikan emosinya. Jadi nggak mudah marah, nggak mudah nangis, nggak mudah perasaannya nggak mudah terbawa perasaan, dan tidak mudah berbangga hati. Di mana usahanya dilakukan berhasil. Jadi nggak sombong jugaan gitu. Sebaliknya, ia juga tidak mudah susah putus asa. Jadi yang orangnya beriman kepada dan qadar, orang itu pasti tidak mudah menyerah. Karena seperti itu yang diharapkan itu akan dikembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya termasuk urusan kita. Nah, orang yang beriman secara benar kepada qada dan qadar itu akan menyadari bahwa semua ujian dari Allah yang bermacam-macam bentuknya, ridho terhadap ketentuan dan kehendak Allah adalah wajib hukumnya. Dan merupakan tanda adanya iman pada diri seorang. Seperti itu. Oke, ciri-ciri yang terakhir itu adalah tabah hati dan sabar dalam menghadapi musibah. Oke, ketabahan dan kesabaran terhadap takdir Allah mutlak pada setiap manusia. Ya, pasti adanya ya takdir yang takdir yang melibatkan musibah kepada umatnya, hambanya, dengan bentuk yang nyata, yaitu tidak menggerutu, tidak menyesali akan nasib dan yang telah menimpanya, dan tidak terlalu sedih dalam menghadapi cobaan dan takdir Allah. Kesedihan hati ini saat menghadapi cobaan hidup dianggap sebagai hal yang wajar, serta tidak membuat berlarut-larut sehingga membuat orang itu berputus asa dan tidak memudarkan semangat, memusnahkan gairah hidupnya. Maksudnya itu tetap semangat untuk hidup karena dia percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Selain itu, Allah juga tidak suka menyukai orang yang membanggakan diri atau menyombongkan. Misal adik-adik ini sudah mendapatkan ranking yang baik terus kalian sombong. Ya, Allah sangat tidak menyukai hal yang seperti ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Oke,
Kalau ada pertanyaan, saya disimpulkan dulu. Jadi tadi yang pertama ada 4 ciri-ciri. Yang pertama itu apa? Yaitu ikhtiar, ya kan? Senantiasa ikhtiar dan berusaha untuk mencapai kesuksesan. Lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang ketiga tadi apa? Ya, benar. 100 buat si A. Nah, apa itu? Ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir apa tadi yang barusan saya jelaskan baru-baru? Ya, tabah hati dan sabar menghadapi musibah. Ya, sebenarnya anak-anak sudah bisa semua, alhamdulillah. Lalu apa sih hikmahnya, Pak, kalau kita sudah beriman kepada qadar dan qadar? Nah, jadi yang pertama itu hikmahnya itu kita jadi termasuk orang yang beriman, ya pasti karena termasuk rukun iman kan. Nah, yang kedua itu kita jadi lebih banyak bersyukur karena kita sudah mengetahui qadar dan qadar. Jadi kita akan lebih banyak bersyukur dalam melaksanakan ibadah, dalam menerima hasil apapun hasilnya seperti itu. Nah, lalu apa? Dapat mengembangkan sikap sabar, ya kan? Jadi kita dalam ketika ada musibah, ya, itu musibah kita tahu, oh ini adalah kehendak Allah. Jadi kita dapat sabar, pasti ada jalan keluarnya seperti itu. Lalu selanjutnya itu selalu berusaha. Nah, karena kita sudah mengetahui ada yang tadi bisa diusahakan, ya kan? Nah, jadi kita harus berusaha untuk memperbaiki diri, untuk melakukan hal yang terbaik agar kedepannya menjadi yang lebih baik. Selanjutnya itu terhindar dari sikap sombong. Karena kita sudah tahu nih, karena semua itu juga karena kehendak Allah. Nah, maka kita akan terhindar dari sikap sombong karena kita nggak bisa kan sendiri. Jadi itu juga ada campur dari tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu maka dari itu kan kita harus berdoa sebelum belajar, harus melakukan apapun, kegiatan apapun seperti itu. Lalu selanjutnya itu memiliki jiwa yang tenang. Ya, jadi ada kaitannya dengan sabar tadi. Sudah, seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, kalau sudah cukup, saya cukupkan, yaitu jadi jangan lupa untuk anak-anak belajar di rumah, ya selalu jaga kesehatan, jangan telat makan ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.